Memang kabarnya untuk kedepannya TKI yang bekerja di Jepang itu bisa tinggal di Jepang membawa keluarga intinya dan bisa diperpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi bisa bekerja lama di Jepang. Tapi tidak semua sektor itu kebagian kebijakan ini. Hanya 11 sektor saja. Jadi di sini akan aku sebutkan 11 sektor pekerja yang bisa bekerja lama di Jepang dan bisa membawa keluarga intinya. Minasang, konnichiwa. Selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensuse dan X Magang. Oke, minasang, di video kali ini aku akan ngebahas kelanjutan videoku yang kemarin. Karena videoku kemarin itu aku ngebahas tentang TKI yang bekerja di Jepang bisa diperpanjang masa tinggalnya dan bisa membawa anak istrinya. Nah, di video kemarin aku ngasih kabar tersebut, dan di video kali ini aku akan ngasih tahu ke teman-teman informasi tentang bidang-bidang pekerjaan yang masuk ke kategori ini. Jadi bukan semua sektor itu bisa dapat kebijakan ini, tapi hanya beberapa sektor saja ya. Dan di sini akan aku bacakan dulu sebuah artikel dari informasinya. Jadi aku ngasih informasi ini bukan berdasarkan informasi yang cuma angin lalu doang, tapi di sini aku mengutip dari artikel yang dari berita Jepang sendiri. Nah, ini pada tanggal 24 April 2023 sore hari, Komite Khusus Pekerja Asing dan lain-lain Partai Demokrat Liberal telah memulai diskusi untuk memperluas bidang pekerjaan terampil nomor 2 yang membuka pintu untuk bisa tinggal permanen bagi pekerja asing. Langkah yang diminta oleh kalangan bisnis dan lainnya itu akan menjadi titik balik dalam membuka pintu tempat tinggal tetap bagi orang asing berbagai bidang. Nah, ini untuk bidang-bidangnya ini akan aku sebutin ya. Ada 11 bidang ya nanti yang akan dimasukkan ke kebijakan ini. Yaitu pertama, Kensetsu Bunya. Itu bahasa Jepang ya. Bahasa Indonesianya bidang konstruksi. Itu yang nomor 1 ya. 2, Zozeng Hokuyo Kogyo Bunya, pembuatan kapal dan industri kelautan. 3, Biru Kurinyoku Bunya, bidang pembersihan gedung. 4, Seisogyo Bunya, industri manufaktur. 5, Jidosa Seibi, bidang perawatan mobil. 6, Koku Bunya, bidang penerbangan. Ya, ini di grup kayak masuk di bandara ya, pekerjaan di bandara ya. Terus 7, Nogyo, bidang pertanian. Ya, sama ya buat kalian yang bekerja di sektor pertanian atau ingin bekerja di sektor pertanian, nah kalian mendapatkan kesempatan ini. 8, Gyugyo, bidang bunya atau bidang perikanan. Nah, ini pelaut-pelaut itu ya. Selamat ya. 9, Insokuryo Hinsesogyo Bunya, industri manufaktur makanan dan minuman ya. Alhamdulillah ternyata sektor bidangku juga termasuk ya. Mudah-mudahan benar-benar akan disahkan ya aturan ini, karena aku juga mempunyai keinginan sih untuk tinggal lama di sini. Ya baru keinginan aja, entah nanti kedepannya terwujud atau enggak ya nggak tahu. Terus yang 10, Gisokugyo, industri restoran. Dan 11, Suku Haku, bidang akomodasi ya, travelan itulah. Nah, itu tadi 11 bidang yang aku sebutin. Dan selain itu juga ada yang sudah termasuk untuk saat ini. Bidang konstruksi sudah bisa ya, walaupun aturan ini tidak dilakukan, untuk konstruksi sudah bisa masuk. Oke, lanjut baca lagi. Special Skill Worker adalah sistem penerimaan orang asing yang memiliki tingkat keahlian tertentu dan siap bekerja untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang serius. Diperkenalkan pada April 2019. Ada Tokute Gino nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi untuk perubahan kebijakan ini itu akan diterapkan di Tokute Gino nomor 2. Dan untuk Tokute Gino nomor 1 itu cuma batasannya 5 tahun doang. Nah, Tokute Gino nomor 1 mencakup 12 bidang seperti manufaktur makanan dan minuman, manufaktur mesin, industri, pertanian, dan perawatan. Dan lainnya membutuhkan
pengetahuan atau pengalaman yang cukup, masa tinggal maksimal 5 tahun dan anggota keluarga tidak bisa menemani mereka. Nah, jadi untuk Tokutekino yang satu memang belum bisa membawa keluarga. Nah, dengan asumsi peningkatan dari nomor 2 membutuhkan keterampilan ahli dan membutuhkan pengetahuan, tidak ada batasan perpanjang masa tinggal dan dimungkinkan untuk membawa anggota keluarga, tetapi terbatas pada 2 bidang, konstruksi dan industri pembuatan kapal. Pembuatan kapal itu ya untuk saat ini, kebijakan saat ini yang masih berlaku dan sudah diterapkan itu yang bisa masuk ke kategori Tokutekino 2 yaitu cuma konstruksi dan industri pembuatan kapal ya untuk saat ini. Ya, kalau perawat lansia itu memang dari dulu udah ada. Kaigo Fukushishi itu memang sudah ada dari dulu. Jadi untuk kategori Kaigo memang udah ada aturannya, bisa lama. Jadi nggak masuk ke kategori ini. Hingga akhir Februari tahun ini ada sekitar 146.000 orang di Tokutekino nomor 1. Buset, banyak juga ya. Dan aku juga termasuk di situ ya. Tetapi hanya 10 orang di nomor 2 dengan kekurangan tenaga kerja yang berlanjut bahkan setelah pengenalan sistem pekerja keterampilan khusus. Kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas setiap bidang komunitas bisnis meminta perluasan bidang kedua yang akan mengarah pada pembentukan sumber daya manusia. Di Panitia Khusus Tenaga Kerja Asing Partai Liberal Demokrat, lain-lain pada hari yang sama, pemerintah mengumumkan kebijakannya untuk memperluas bidang Tokutekino nomor 2 menjadi 11 bidang kerja. Tidak termasuk keperawatan Tokutekino nomor 2 karena sudah ada kualifikasi terpisah. Nah, jadi untuk Kaigo memang sudah dikualifikasikan terpisah ya. Nah, itu ya, jadi untuk artikelnya yang aku baca sampai di situ. Dan kita tunggu aja informasi kelanjutannya, disahkannya kapan, dan kita segera bisa lama di sini. Nah, tapi di sini akan aku disclaimer dulu. Jadi, apabila kalian bekerja di Jepang dan menggunakan visa Tokutekino dan masuk ke bidang yang aku sebutin tadi, kalian itu punya kesempatan untuk tinggal lama di sini, tapi ada tesnya. Jadi perpindahan Tokutekino 1 ke Tokutekino 2 itu kalian harus lulus di tes dan baru bisa masuk ke kategori TG2. Jadi nggak segampang yang kalian pikirkan ya. Kalian harus bisa fokus kerja di sini. Dan untuk ini disinggung sebetulnya untuk persyaratan kelengkapannya nanti mungkin akan aku bikin di konten selanjutnya. Jadi buat teman-teman tungguin aja konten HDP ini yang ngebahas tentang program-program kerja ke Jepang. Oke, untuk videonya aku akhiri. Jadi buat teman-teman yang ingin berkomentar mengenai kebijakan ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kalian bisa bebas berdiskusi di kolom komentar, ingin mengutarakan pendapat kalian dan ingin kayak mengomentari kebijakan ini, apakah memang layak diterapkan atau enggak, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa push like-nya ya, tembusinlah 1000 like lah minimal di satu video ya, supaya konten ini bisa berkembang. Oke, aku akhiri videonya. Mite kurete arigatou gozaimashita. See you in the next video.